Keunggulan dari ayam keprabon yang membedakan dia dengan ayam geprek lainnya yang mungkin sudah punya nama juga seperti itu ya Bu ya, itu kira-kira apa sih Bu Reni kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya kita awalnya itu tentu menu yang paket geprek, tapi kemudian kita melakukan R&D, kemudian kita inovasi, kita bikin menu namanya geprek melenger. Kemudian sambal kari rica itu bisa kita klaim merupakan sambal satu-satunya di Indonesia yang memang kari dan rica itu dipadukan, dicampur sama geprek gitu. Kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia, masih bersama kita di sini Ibu Reni. Oke Ibu Reni ya, di part kali ini kita mungkin akan sharing beberapa waktu lalu, 1 tahun terakhir ini sudah hampir 2 tahun ya Bu ya. Kita kan terdampak namanya pandemi COVID-19 seperti itu. Pasti semua bisnis itu terdampak. Apalagi PPKM di mana resto itu tidak boleh buka waktu itu atau pengurangan konsumen. Itu kira-kira yang dihadapi ayam keprabon pada saat itu seperti apa Bu Reni? Oke, ya kalau bicara tentang pandemi kayaknya nggak ada yang luput ya, semua kena ya. Cuma memang kita butuh berpikir ekstra bagaimana sehingga hal ini tidak menjadi suatu pukulan yang terlalu berat. Nah kalau dari kita sendiri, puji Tuhan sejauh ini kita mereview pasti ada penurunan ya, tapi tidak signifikan yang tajam. Dan kita bersyukur sekali, maksudnya sampai detik ini ketika pandemi itu kita juga tidak menutup outlet, bahkan kita tetap terus menambah cabang. Nah jadi itu semua berkat Tuhan dan tentunya kita juga melakukan berbagai cara. Salah satunya ya seperti tadi saya infokan bahwa kita nggak boleh duduk diem gitu. Akhirnya kita putar otak, kita mulai melakukan berbagai inovasi seperti yang tadi sushi geprek, kemudian bagaimana ada sari kremes kerikil, kemudian ayam serasi dan berbagai macam produk yang memang kita angkat agar orang kembali order atau yang belum pernah coba order ya kan, gitu itu yang pertama. Dan yang kedua, memang sekarang platform online sudah sangat merajai ya, kita nggak bisa tetap harus mengandalkan orang harus makan di tempat atau take away dengan kita. Makanya kita selalu adaptif dan bergabung dengan berbagai platform baru yang menguasai bekerja sama dan ikut aktif pula untuk ikut promo dengan mereka, sehingga dengan seperti itu mungkin orang nggak bisa ke outletnya tapi orang tetap bisa makan ayam geprek keprabon. Kenapa? Karena mereka order via online. Dan ya puji Tuhan tidak terlalu berdampak. Makanya saya sangat berani menyatakan bahwa bisnis ayam geprek keprabon ini adalah salah satu bisnis yang anti pandemi. Kenapa? Karena ya puji Tuhan bertahan ya sampai sekarang dan kita masih masif untuk melakukan penambahan cabang gitu. Dengan harga terjangkau lagi ya, pasti tidak akan terdampak seperti itu ya. Oke, berarti ini ayam keprabon di semua outlet itu ada di ini ya, di GrabFood, ada GoFood ya. Iya, di GoFood, GrabFood, bahkan yang terbaru Shopee Food, Traveloka Eats, semua kita ikut. Pokoknya Shopee semuanya ada. Platform pembayaran apapun kita harus ikut ya. Bagaimana tujuannya adalah baik, bagaimana customer diuntungkan. Kita apalagi sekarang anak-anak muda lebih suka namanya promo ya Bu ya. Kita harus ikut juga. Ya kita harus ikut nih, kalau kita nggak ikut kasihan nanti orang mungkin yang belum pengen mencoba, kalau nggak ada promo masih mikir-mikir. Kalau ada promo kan ayo dicoba order dan merasakan puji Tuhan, kalau cocok kan nanti jadi langganan. Bisa jadi langganan. Kita juga tahu ini kayaknya ayam keprabon dapat ini banyak sekali ya Bu ya. Ini Bu Reni bisa cerita secara singkat nggak Bu, ini seperti apa gitu Bu? Ya jadi dari sejak awal mula kita mulai masuk ke pasar Jakarta ya, dulu 2015, 2016 kan kita masih di Solo. Semenjak 2017 kita mulai masuk ke pangsa pasar Jakarta dengan cara franchise juga, kita memperbanyak cabang. Itu banyak sekali penghargaan yang kita terima ya, seperti the most promotion brand, kemudian banyak inovasi yang kita lakukan sehingga kita dapat berbagai penghargaan ya kan. Nah kemudian kalau dari vendor-vendor sendiri kita juga dapat seperti dari Shopee, itu adalah brand pilihan customer terfavorit. Shopee Food mereka Shopee itu menuju 9 bulan ya kayaknya kalau nggak salah ya. Tapi ayam keprabon sudah mendapatkan karena kita puji Tuhan mendominasi juga penjualan di Shopee, di GoFood sendiri juga, di Grab pun juga kemarin kita habis mendapatkan salah satu penghargaan, saya agak lupa, tapi intinya adalah bagaimana brand pilihan customer. Jadi ya puji Tuhan di berbagai platform brand kita itu cukup berprestasi. Oke, luar biasa ya Bu ya. Kira-kira dengan kondisi keprabon sekarang yang menurut saya sudah oke ya Bu ya, kira-kira pasti Bu Reni ini mempunyai harapan atau
inovasi kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi seperti itu. Kira-kira apa sih harapan Bu Reni khususnya untuk ayam ke Prabon di tahun 2022 nanti? Oke, untuk harapan kita punya satu target yang kita pegang bersama. Kita ingin go ke 100 outlet. 100 outlet. Ya, jadi kita masih punya PR nih, 40 cabang 40, lagi. Kenapa kita harus go 100 outlet? Karena masih banyak sekali request dari sahabat ke Prabon yang benar-benar masuk ke kita, buka dong Kak di sini, buka kok. Di sini mereka hanya bisa lihat dari media sosial kan, ngiler gitu kan. Tapi di cabang di kota ini belum ada Kak, saya mau gimana? Nah, itu menjadi satu panggilan kami untuk bagaimana kita terus tetap membuka lapangan pekerjaan, membuka store, membuka jenjang karir pula bagi kesatria ke Prabon. Kenapa? Karena kalau kita perusahaannya nggak berkembang, kasihan karyawan juga stagnan kan. Betul. Tapi kalau perusahaannya grow, berkembang, akan jenjang karir dibuka, mereka juga mengalami peningkatan jenjang karir, membuka lapangan pekerjaan, dan harapannya ya orang benar-benar bisa merasakan segimana enaknya sih ayam geprek ke Prabon itu. Gitu. Oke, berarti 100 outlet ini di tahun 2022 Bu ya? Doakan ya. Amin. Amin, doakan. Oke, terakhir Bu, kira-kira ada nggak sih Bu Reni pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, mungkin khususnya untuk para pebisnis F&B seperti itu Bu? Oke, mungkin kalau kita bicara tentang para pebisnis F&B yang lainnya, saya yakin masa-masa pandemi ini susah ya kemarin kita lalui, tapi tetap berinovasi, tetap berjuang, kemudian nggak usah patah semangat. Betul. Ya kan, setelah badai ini pasti akan ada peningkatan yang baik asal kita tetap konsisten. Jadi kita harus benar-benar menjaga integritas dan jangan main-main lah sama bahan baku. Maksudnya kadang karena harga bahan baku tuh kan nggak menentu ya, Mbak. Kadang ketika cabai harganya naik sampai gila-gilaan. Nah, itu tantangan sebagai seorang pengusaha F&B untuk tetap menjaga standar dan tidak merubah ya kan, sehingga bagaimana orang trust sama brand kita, dan harapannya ketika pandemi selesai kita bisa bangkit bersama seperti itu. Luar biasa ya. Thank you banget Bu Reni sharing-sharingnya ya. Semoga teman-teman yang berada di luar kota yang belum ada cabang ayam ke Prabon, kita doakan ya. Amin. Target 100 outlet ini bisa tercapai di 2022 seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan channel YouTube Total Quality di Success Talk. So, kita akan kembali lagi di narasumber kita selanjutnya ya, yang pastinya dengan cerita juga yang berbeda. Dan jangan lupa kalau mau makan ayam geprek harus ingat ayam ke Prabon. Salam, apa kabar? Sukses.